Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat thalibat. Kaifa halukunna? Ayywa la'allakunna bi khairin. Amin. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali di pembelajaran online mata pelajaran tafsir Al-Qur'an ya. Pertemuan kedua. Tip qabla Nastamir, kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tip, dipersiapkan alat tulisnya dan juga buku paket tafsir Al-Quran. Kita masuk ke bab yang pertama. Al-Mabhasul Awwal. At-Tajwidu min ahkamil maddi. Tajwid, hukum-hukum mad. Al-Kharitatul Dhihniyah, kita langsung masuk ke sini ya. Min ahkamil maddi, pembagian mad. Nah, secara garis besar mad terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asli, yang kedua adalah far'i. Asli atau sering kita sebut dengan nama tabi'i. Jadi mad asli sama dengan mad tabi'i. Nah, mad asli atau mad tabi'i ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, mad silah sugro. Yang kedua, mad aiwat. Dan yang terakhir adalah mad badal. Sedangkan, mad far'i adalah turunan dari mad asli atau mad tabi'i tadi. Nah, mad far'i ini jenisnya ada banyak. Yang pertama, mad layyin atau mad lin. Kemudian mad aiwat, mad arid lis sukun, mad jaiz munfasil, dan juga mad wajib muttasil. Nastamir ke halaman berikutnya. Min ahkamil maddi. Hukum-hukum mad. Nah, yang pertama kita masuk at-ta'rifu atau pengertiannya ya. Al-maddu lughatan az-ziyadatu. Pengertian mad secara bahasa itu adalah az-ziyadatu dari kata zada yazidu yang artinya adalah bertambah. Kemudian wastilahan secara istilah yakni italatus sauti biharfil maddi ila aksari min harakataini inda mulaqati hamzin au sukunin. Apa itu pengertian mad secara istilah? Yakni memanjangkan suara dengan huruf mad dua harokat atau lebih ketika bertemu dengan hamzah dan sukun. Nah, apa saja huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf mad? Huruful maddi salasatun. Ada 3. Yang pertama, al-alifus sakinu al-maftuhu ma qablaha. Yaitu alif sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Di sini contohnya qolah. Huruf alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah harus dibaca panjang. Kemudian huruf yang kedua adalah al-wawus sakinatu al-madmumu ma qablaha. Huruf wawu sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Contohnya di sini yaqulu, ulu. Kemudian yang terakhir adalah al-ya sakinatu al-maksuru ma qablaha. Huruf ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Di sini contohnya adalah qilah. Nah, huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka dia dihukumi dengan mad sehingga dibaca panjang. Tip, masuk ke pembagian mad. Tadi yang di peta konsep sudah dijelaskan ya, kalau mad itu terbagi secara garis besar menjadi dua, mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Tip, kita masuk ke mad asli dulu. Mad asli, al-maddu yanqasimu ila qismaini wa huma asli wa far'i. Mad itu terbagi menjadi dua, asli dan far'i.
Mad asli. Fal asli huwa al-maddu tabi'iyyu. Mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Alladhi la taqumu dhatal harfi illa bihi wa laysa ba'dahu hamzun aw sukunun. Wa yamuddu bimiqdari harakataini. Apa itu artinya? Mad asli atau mad tabi'i adalah bacaan huruf hijaiyah yang dipanjangkan secara biasa. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya yaitu dipanjangkan dengan 2 harokat. Kalau diukur itu seperti 2 ketukan ya. Tadi qala, qulu, qilah. Nah, qalu, amanu, alladhi, tib. Kemudian min anwa'il maddi ma yusamma bimaddi silatis sughra wal 'iwad wal badal. Yang termasuk ke dalam mad asli atau mad tabi'i adalah mad silah sughra, mad 'iwad dan juga mad badal. Nastamir. Di sini yang termasuk ke dalam mad asli atau mad tabi'i tadi ada 3 ya. Yang pertama mad silah sughra, kemudian mad 'iwad, dan yang ketiga adalah mad badal. Masuk yang bagian pertama atau mad silah sughra. Apa itu mad silah sughra? Mad silah sughra adalah madduhain ad-dhamiril ghaibi al-mufradil mudzakkari. Mad atau bacaan panjang yang dihukumkan kepada huruf H, di mana huruf H ini adalah dhamir ghaib mufrad mudzakkar atau sama dengan huwa, gitu ya. Wa tamuddu miqdaru harakataini. Panjangnya adalah 2 harokat. In lam ta'ti ba'daha hamzun, ketika setelah huruf H tadi tidak ada hamzah. Yamuddu harakataini, panjangnya 2 harokat. Contohnya di sini ila rabbihi sabila. Rabbihi, huruf H-nya ini adalah dihukumi mad silah sughra. Ibtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. 3 H ini mendapatkan hukum mad silah sughra juga. Kalau ibtalahu yang di sini adalah bersinggungan dengan hamzah sehingga tidak termasuk ke dalam mad silah sughra. Kemudian contoh yang ketiga, wa dzakara asma rabbihi fasalla. Rabbihi, H di sini juga sama, dia dihukumi mad silah sughra karena tidak bersinggungan dengan hamzah ya. Nih, al-misal. Kemudian as-sabab madduha id-dhamiril ghaibi. Bacaan huruf H yang dibaca panjang karena dia adalah dhamir ghaib. Al-miqdaru, panjangnya 2 harokat. Nah, ini nama suratnya. Kemudian yang kedua adalah mad 'iwad. Apa itu mad 'iwad? Wa huwa maddun fi halatil waqfi 'iwadan 'an fathataini fi halatil wasli. Mad 'iwad adalah mad atau bacaan panjang dalam keadaan waqaf atau berhenti karena dia menggantikan huruf yang berharokat fathatain yang wasal. Hadzal maddu la yamuddu fil wasli. Nah, ketika huruf yang berharokat fathatan min ini dibaca wasal atau diteruskan dengan kalimat yang setelahnya, maka dia tidak termasuk ke dalam mad iwad ya. Oke. Contohnya di sini Ghafurur Rahimah. Nih, Ghafurur Rahimah yang ini kan fathah tanwin, tapi karena wasal ke huruf setelahnya dia tidak dihukumi dengan mad iwad, tapi mad iwadnya berarti ada yang di terakhir. Rahimah. Ya, fathatain fi halatil waqfi. Huruf yang berharokat fathah tanwin dan dimatikan maka dia disebut dengan mad iwad. Ajran hasana, hasana. Qawlam ma'rufa, ma'rufa qawlam. Nah, lamnya dia sama-sama fathah tanwin, tapi karena dia wasal nyambung ke huruf yang setelahnya, dia tidak dihukumi dengan mad iwad. Wadzariyati dzarwa, huruf yang terakhirnya karena dia fathah tanwin dan diwaqafkan atau diberhentikan, maka dia termasuk ke dalam mad iwad. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-badlu atau mad badal. Apa itu mad badal? Harfu maddin taqaddama alaihi hamzun fi kalimatin wa laysa ba'da harfil maddi hamzun aw sukunun. Mad badal adalah
mad atau bacaan panjang yang didahului oleh huruf hamzah atau pertemuan dua huruf hamzah. Panjangnya 2 harokat. Nah, yang 2 harokat ini waqfan wa waslan. Contohnya, wa'allama Adamal asma'a Adamal. Nah, huruf A ini dihukumin dengan mad badal. Kenapa? Karena sebenarnya A ini adalah ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama itu berharokat fathah, hamzah yang kedua berharokat sukun. Nah, karena ketika diucapkan itu rancu, misalkan kalau misalnya yang sebenarnya A'dama itu aneh, jadi huruf hamzah yang berharokat sukun yang kedua itu diikutkan kepada atau dimatikan dan harokatnya mengikuti huruf hamzah yang pertama, yaitu berharokat fathah sehingga fathahnya dipanjangkan. Yang kedua, utul kitabah, utul kitabah, u-nya dihukumi dengan mad badal. Fazadahum imana, i-nya dihukumi juga dengan hukum bacaan mad badal. Harfu maddin taqaddama alaihi hamzun fi kalimatin wa laysa ba'dahu hamzun aw sukunun. Kemudian sumya badalan li ibdali harfil maddi minal hamzi. Dinamakan badal karena mad atau bacaan panjangnya itu menggantikan hamzah, ya. Id asli hadhil kalimat, asal kata atau awal dari kata adama adalah a'dama, utu adalah u'tu, dan imana adalah i'mana bihamzatain. Nah, ada 2 hamzah yang bertemu. Al-ula mutaharrikah, huruf hamzah yang pertama itu berharokat. Wasaniyatu sakinatun, sedangkan huruf hamzah yang kedua harokatnya sukun. Fa'ubdilatis sakinatu harfu maddin min jinsin harokatin ma qablaha, maka huruf hamzah yang kedua yang berharokat sukun tadi diganti dengan huruf mad disesuaikan dengan harokat di huruf yang sebelumnya, ya. Adama dari kata a'dama, u'tu menjadi utu, dan i'mana menjadi imana, supaya pengucapannya lebih mudah. Baik, untuk hari ini sudah cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Insyaallah semuanya sudah berangkat ke pondok ya. Ma'an najah. Astagfirun. Nakhtatim bilhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.